Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Public Relation. Nah, untuk semester ini kita akan membahas tentang pengantar Public Relation. Materi yang pertama, PR adalah upaya yang sengaja direncanakan dan dilakukan terus-menerus untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antara organisasi dengan publiknya. Ini menurut Institute of Public Relations di UK. Jadi bahwasanya public relation itu adalah suatu kegiatan yang disengaja. Ini menurut Institute of Public Relations. Beda lagi menurut Frank Jeffkins. Teman-teman bisa lihat di dalam bukunya Teori dan Praktek dalam Public Relation itu mengatakan bahwasanya kegiatan public relation itu adalah kegiatan yang terencana, tersusun, begitu, kemudian dilakukan terus-menerus untuk membangun, hampir sama ke bawahnya. Jadi memang ini ada kaitannya dengan kegiatan antara satu organisasi dari intern ke ekstern ataupun dari ekstern ke intern, dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Jadi pada intinya sama. Di sini adalah suatu kegiatan. Di sini yang disengaja, kemudian ada juga yang direncanakan dan dilakukan terus-menerus untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antara organisasi dengan publiknya. Dilanjut, menurut Denny, PR adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik. Nah, sebelumnya fungsi manajemen apa saja? Ada mengelola, mengorganisir, mengontrol, mengevaluasi. Jadi bukan hanya salah satu saja, tapi lebih kepada hasilnya sampai kepada mengevaluasi. Kemudian mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi dengan intern, ini intern publik. Jadi mengidentifikasi kebijakan-kebijakan, terus kemudian secara teknis kegiatan-kegiatan dari luar ke dalam dan dari dalam keluar, itu semuanya diidentifikasi. Bagaimana respon dari dalam keluar ataupun sebaliknya. Di sini pengertian yang lain, PR merupakan upaya dengan menggunakan informasi persuasi yang menyesuaikan untuk menghidupkan dukungan publik atas suatu kegiatan atau suatu sebab. Jadi pada dasarnya pengertian atau definisi dari PR sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kebaruan. Begitu ya. Makanya kenapa definisi PR di sini sangat berkembang, sangat luas. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebaruan yang memang dibutuhkan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Entah itu disebutnya direncanakan ataupun disengaja, itu dikembalikan kepada organisasi atau perusahaannya. Jadi tidak bisa kita maksakan satu pengertian untuk seluruh kegiatan atau rangkaian dalam proses public relation. Nah, ini juga masih seputar definisi. Ini PR merupakan fungsi manajemen. Ini hampir sama. International Public Relations Association mengatakan bahwasanya PR di sini mempunyai fungsi manajemen. Hampir sama dengan tadi yang sudah kita jelaskan. Mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya. Kemudian membantu manajemen memberikan penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik. Ini kaitannya kalau misalkan dengan organisasi. Banyak sekali organisasi-organisasi, contohnya itu partai politik. Misalkan salah satu aktornya, di sini politisi itu contohnya ada suatu skandal atau krisis yang dialami oleh politisi tersebut sehingga disinilah peran PR menjadi sangat penting untuk bisa memberikan atau mengklarifikasi kebenarannya kepada luaran atau ekstern atau kepada masyarakat yang memang sangat ingin tahu tentang kebenarannya. Sehingga citra yang dibangun oleh politisi tersebut tetap menjadi citra yang positif. Karena pada dasarnya salah satu tujuan dari public relation ini adalah menciptakan citra positif. Entah itu dalam organisasi ataupun perusahaan ataupun komunitasnya. Seperti itu. Jadi membantu manajemen memberikan penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik. Nah, salah satu yang dilakukan adalah pemanfaatan media relation. Kita sudah pernah bahas dulu media relation. Yang pertama seperti rilis media, ya. Ada rilis media, klarifikasi media, ya kan? Hal-hal seperti itu kita menggunakan media, kan? Nah, itu adalah media relation.
yang kemudian menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam membantu mendahului kecenderungan. Jadi, sebelum kita mengalami krisis, bukan hanya sebagai problem solver saja, tapi sebelum menghadapi krisis, layaknya sebelum hujan harus tersedia. Nah, public relation juga mempunyai peran seperti itu, sehingga sebelum terjadinya suatu krisis, kita sudah mempertimbangkan poin-poin apa saja yang harus kita siapkan, entah itu plan A, plan B, ataupun plan C, sehingga saat krisis itu terjadi, setidaknya kita bisa mengurangi dampak dari krisis tersebut. Kemudian, menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana komunikasi yang sehat itu yang baik dilakukan yang seperti apa begitu ya. Terus kemudian mengurangi kecenderungan dari pihak luar seperti itu. Fungsi manajemen di sini menegaskan bahwa komunikasi dalam kegiatan PR sangat penting, itu sudah sangat jelas. Kemudian komunikasinya bentuknya itu adalah dua arah, dari organisasi ke publik ataupun dari publik ke organisasi. Dan yang ketiga, PR ini berfungsi memantapkan kepemimpinan manajer ya, dan mengefektifkan serta mengefisiensikan upaya pencapaian tujuan organisasi menjadi kenyataan. Di sini dalam hal citra positif, bagaimana caranya public relation di sini berperan menciptakan citra yang positif sesuai dengan tujuan utama tadi. Jadi di tujuan akhirnya itu citranya tetap positif seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini masih ada artinya lagi di sini ya. Hubungan dengan berbagai publik sangat penting untuk selalu dipelihara sehingga ada pengertian bersama, hubungan harmonis antar organisasi dan publik. Jadi menurut Frank Jeffkins dalam definisi public relation mengatakan bahwasanya PR ini akhirnya itu adalah bagaimana kita itu memberikan pengertian atau mutual understanding, adanya suatu saling pengertian dari publik ke dalam, dari dalam ke luar. Jadi bagaimana caranya? Bukan hanya dari luar ke dalam saja mengerti. Oke, kita harus mengerti nih organisasi ini, atau misalkan perusahaan ini, tanpa dari pihak perusahaan sendiri tidak memperhatikan keinginan, kebutuhan dari halayaknya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Gina. Hal-hal apa aja sih Bu yang harus dimiliki soal public relation? Apa semua orang bisa jadi public relation atau cuma beberapa orang? Iya, oke. Terima kasih. Jadi hal-hal apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang public relation? Pada dasarnya public relation itu kan kalau misalkan dalam organisasi dan perusahaan adalah suatu subtugas ya. Jadi yang jadi seorang public relation itu boleh siapa saja. Cuman di sini yang ditekankan adalah bagaimana orang tersebut apakah memang mempunyai sisi leadership yang baik, ya. Jadi karena memang kaitannya kerja public relation itu kan berkaitan dengan bagaimana cara manajerial, mengorganisir, melakukan perencanaan, melakukan evaluasi. Kalau misalkan orang tersebut tidak mempunyai jiwa leadership begitu ya, maka itu akan kurang tepat untuk disimpan di bagian public relation. Belum lagi sisi communication skill-nya, misalkan cara public speaking-nya begitu ya, responnya. Nah, hal itu menjadi perhatian penting. Public relation itu harus mempunyai jiwa leadership yang baik, sehingga pas dalam prakteknya mereka itu bisa manajerial, bisa mengorganisir hal-hal apa saja sih yang memang diperlukan dalam menciptakan citra positif dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Coba sebelum menjadi keinginan yang kuat, apakah teman-teman punya jiwa leadership? Jelas, Jelas punya. Gimana jelaskan? Contohnya? Terkait leadership di setiap individual, tentu dari keseharian juga pasti punya mindset untuk bawa diri sendiri. Nanti kita berlanjut ke sosial, bagaimana kemudian kita di kelas, contoh kecil kita sebagai kosma atau apa kosma itu? Ketua kelas lah. Ketua kelas itu mengatur, kemudian menjaga dan mengelola daripada
yang ada di kelas. Mungkin dari situ kita bisa lihat bahwasanya jiwa kepemimpinan dari setiap individual itu pasti punya dan dipraktekkan di setiap harinya. Oke, terima kasih. Ini salah satu contoh yang baik ya. Nah, contoh yang paling dekatnya itu jawabannya itu bukan hanya menjadi ketua kelas, tapi untuk pribadi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas diri kita? Dari mulai, misalkan, bangun pagi, kewajiban ya, kewajiban. Kewajiban sebagai manusia atau sebagai hamba Allahnya, begitu ya. Itu adalah dua sisi yang harus dikerjakan secara bersamaan. Bagaimana kita memanajemen aktivitas? Iya kan? Manajemen aktivitas, bukan manajemen waktu. Betul? Waktu tidak bisa dimanajemen karena udah segitu-gitunya. 24 jam, toh detiknya berapa, menitnya berapa, itu sudah sangat jelas. Tapi aktivitas itu bisa dimanajemen. Tapi waktu tidak. Makanya kalau misalkan ada yang bilang, manajemen waktu, bukan manajemen waktu, tapi manajemen aktivitas. Aktivitasnya yang harus dimanage. Entah itu kita harus, karena kita tahu kita sering telat, maka kita harus bangun pagi. Karena tahu pas nanti bangun paginya kita suka malaweng dulu gitu ya, ngahuleng lah. Ngahulang tarik. Makanya bangunnya berarti harus di lebih awal lagi. Alarm. Subuhnya misalkan karena suka malas, suka nantinya itu 10 menit atau setengah jam begitu dari adzan. Maka bangunnya itu setengah jam dari sebelum adzan. Jadi pas adzan kita udah seger karena udah ngulangnya setengah jamnya udah dari yang sebelumnya begitu. Nah, itu yang dinamakan dengan manajemen aktivitas. Jadi kita bisa manajemen aktivitas sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan tanggung jawab yang kita emban. Jadi sama halnya dengan leadership di luar begitu ya. Saat kita bekerja juga sama. Bagaimana caranya kita itu memanajemen aktivitas pekerjaan kita di luar. Atau misalkan manajemen aktivitas sebagai mahasiswa. Entah itu kalau misalkan tugasnya banyak ya, ibu-ibu. Kan banyak tugas videonya itu ya. Atau buat makalah, atau buat presentasinya. Nah, jadi bisa di-manage aktivitasnya. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat. Teman-teman selalu sehat, selalu bahagia dengan teman dan keluarga, dengan pasangan juga bagi yang sudah, bagi yang belum jangan berkecil hati ya. Jodoh akan datang pada waktu yang tepat, oke? Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.